Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat, dukung terus dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel yang Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah sahabat, dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah video kesaksian seorang murtadin yang gagal paham tentang agama Islam, ya, membuat kocak. Ini hanya asumsi menurut saya. Nah, sebelum kita mengomentari untuk lebih jauh tentang murtadin botol ini, kita saksikan dulu, ya, simak videonya apa yang dia sampaikan yang benar-benar sangat gagal paham dengan agama Islam. Mari kita simak. Bapak, dia menawarkan saya untuk tinggal di rumahnya dan kerja. Ya, saya waktu itu ya puji Tuhan sekali gitu, maksudnya saya dapat kerjaan, dapat tempat tinggal, dapat makan gratis pula. Akhirnya ini apa saya mau. Akhirnya saya dibawa ke rumah bapak tersebut di daerah Nginden Inten dekat gereja Betani. Jadi saya waktu itu di situ, kebetulan bapak ini punya usaha restoran namanya restoran seri, dan itu restoran non halal. Jadi setiap hari itu kerjaan saya itu cuma menggoreng lemak babi sebanyak 10 atau sampai 15 kilo per harinya gitu. Jadi saya goreng dulu supaya si lemak babinya ini jadi minyak gitu. Jadikan bahan campuran makanan Chinese food, karena kan restoran Chinese food. Nah, saya iseng-iseng waktu itu ketika sedang goreng-goreng, iseng-iseng nyobain, saya bilang enak. Hanya nanya, oh enak gitu ya. Hanya udah dari situ saya bodo amat lah, yang diharamkan kan ibaratnya waktu itu saya pemikiran saya nih, yang diharamkan babinya, ini kan dagingnya, dagingnya mah nggak apa-apa, babinya haram, dagingnya mah halal gitu. Nah, suatu hari saya pagi-pagi itu tepatnya hari Minggu, saya iseng-iseng buka radio, nyetel radio di sana di Kupang. Nah, ketika pas saya buka, ada radio Kaisaria namanya itu di Kupang, itu nama radionya itu radio Kaisaria. Nah, ketika saya sedang mendengarkan itu, tiba-tiba pendetanya ini sedang khotbah, dan gak lama dia bilang, kita berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang ke surga kecuali melalui aku. Wah, saya bilang, wah, ini kayaknya nyambung nih maksudnya sama mimpi saya. Nah, saya langsung di situ mulai, hati saya ini mulai pengen mengenal apa ini, siapa ini gitu. Akhirnya saya mulai kembali buka lagi Al-Quran. Saya waktu itu di Kupang memang saya tidak punya. Akhirnya saya pergi ke Gramedia, saya beli Al-Quran terjemahan. Jadi saya mulai buka-buka lagi. Lalu saya sambil membuka, saya sambil berdoa, Tuhan tolong berikan saya petunjuk, tolong berikan saya petunjuk ya Allah, karena saya nggak mau nih masuk neraka gitu. Saya ini paling apa sih, saya walaupun tampang sangat begini, maksudnya kalau misalkan masalah mati itu saya pikir itu wah masuk neraka dan itu, karena ya memang sepanjang apa itu kan kiai saya waktu saya di pesantren itu harus kita ini benar-benar sholat 5 waktu ini jangan pernah tinggal, puasa itu jangan pernah tinggal. Karena kan kemarin saya waktu saya nakal itu saya sholat waktu juga masih ya belang jarang-jarang Senin Kamis lah. Makanya saya tahu, wah kalau mati saya meninggal, mati ini masuk neraka ini. Belum lagi tersiksa kubur, ditacak lagi pantro buka, kita buka, wah ribet lagi lah ibarat itu. Akhirnya saya mencoba menggali, karena saya pengen selamat di dunia akhirat. Gitu. Akhirnya saya menggali, lalu saya di situ ketika pertama saya buka Alkitab Injil, itu saya meminjam dari teman saya non muslim di Kupang. Saya buka, dan ketika saya iseng buka, saya main buka aja karena saya nggak tahu maksudnya susunan kayak sekarang ini, misalkan Yohanes apa, saya main buka aja buka, ketemulah ya ayat tersebut gitu. Bahwasanya di situ saya waktu itu kayaknya buka Wahyu, surat Wahyu, yang surat Wahyu itu yang berkata, akulah Alfa dan Omega. Nah, saya langsung ingat, wah ini kok kayaknya saya pernah baca Al-Hadid.
Al-Habib itu berkata huwal awal wal akhir, ialah yang awal dan yang akhir. Lalu saya meresapi kalimat daripada Al-Quran ini, kok kenapa bahasanya itu kok huwa awal wal akhir, dia kenapa bukan aku? Ternyata jangan-jangan Allah ini mau ngasih tahu bahwasanya dia itu ya bertunjuk pada Nabi Isa. Waktu itu pemikiran saya gitu. Lalu saya buka lagi Al-Quran. Saya waktu buka halaman pertama di Al-Baqarah yang dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan-keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu saya lihat lagi, saya baca pelan-pelan lagi, zalikal kitabu, artinya sesungguhnya kitab ini. Lalu saya ingat lagi perasaan dulu waktu saya belajar nahwu shorof. Nahwu shorof itu ilmu kitab yang mempelajari tentangnya tata baca cara Al-Quran. Saya harusnya kan bahasanya itu kitabi, kalau artinya itu kitab ini. Tetapi kok ini kok artinya kitabu, aturan artinya itu kitab itu. Berarti kan kitab itu adalah kitab yang selain daripada Al-Quran ya. Kitab apalagi kalau misalkan yang bukan dari Al-Quran ya, kecuali ya Injil sama Taurat. Lalu saya mulai di situ, tetap mana ya? Langsung saya ini kayak goyang gitu. Saya goyang. Lalu saya ketemu lagi suatu hari yang berkata bahwasanya Isa Al-Masih itu diciptakan dari firman, dari firmannya. Lalu saya kembali merenung gitu. Ini kalau misalkan Isa diciptakan dari firman, ibaratnya Isa itu terjadi kun payakun atas firman Allah, atas suaranya Allah. Berarti Isa Al-Masih itu dengan Allah tuh menyatu. Kenapa saya waktu itu bisa mempunyai pikiran seperti itu? Ya, saya kembali mengambil logikanya begini, saya dengan suara saya itu menyatu, tidak pernah berpisah. Dan orang bisa mengenal saya lewat suara saya ya. Contohnya istri saya bisa kenal saya lewat suara saya. Misalkan saya nelpon istri saya, halo mama lagi ngapain? Ya, istri saya langsung tahu gitu, oh ini suara suami saya gitu. Berarti orang bisa mengenal saya dari suara saya gitu. Lalu saya berpikir, berarti saya bisa kenal dengan Allah yang sebenarnya dari Isa Al-Masih. Ya kenapa? Karena Allah dengan Isa Al-Masih itu satu, karena Isa Al-Masih itu ya suaranya Allah. Ya cukup, itulah sebuah video kesaksian dari seorang murtadin ya, yang benar-benar tidak mengerti akan agama Islam. Entahlah itu apa benar murtadin atau hanya seorang kadal saja. Baiklah, untuk meluruskan, mohon maaf bila ada salah ya, untuk meluruskan mari kita telah dari satu-satu yang kita ingat. Dia mengatakan tentang Al-Quran, tentang ketuhanan Yesus alaihissalam atau Nabi Isa ya yang disebutkan, dan juga tentang babi dan daging babi. Ini berbeda. Oke, yang pertama ini menarik sekali tentang babi ya, yang harus tahu bahwa babi itu adalah satu hewan yang telah Allah naskan dalam Al-Quran akan keharamannya. Itu sudah pasti. Apapun yang ada dari seorang babi ini, entahlah itu keringatnya, entahlah itu bulunya, dan juga daging. Di sini ada lemak babi. Ini juga sebenarnya haram, tidak boleh. Bagi seluruh muslimin, umat Islam dilarang untuk mengkonsumsi babi dan yang terbuat dari babi ini, sebab telah ada di dalam Al-Quran. Ini sangat jelas sekali. Tadi si murtadin mengatakan yang halal, yang haram itu kan babinya, daging babi, lemaknya tidak. Naudzubillah, sangat salah sekali, fatal. Dan juga kita akan mengoreksi ya, dalam pembacaan Al-Quran bolehlah dia mengatakan dalikal kitabu. Mengapa tidak kitabi? Kok dibaca kitabu? Sok berlaga-laga dia membawa ilmu shorof dan juga ilmu nahwu. Sedangkan menurut shorof sendiri emang benar itu bahwa dibaca zalikal kitabu. Tapi yang harus kita ketahui bahwa ilmu untuk mempelajari Al-Quran
bacaannya Al-Quran itu ilmu tajwid dan makhrajul huruf ya. Sedangkan ilmu nahwu ini untuk membantu tentang masalah i'roban dan juga keadaan suatu awal akhir kalimat, itu ilmu nahwu dan sorof. Jadi dibaca dzalikal kitabu, kalau secara ilmu nahwu ini menjadi tarkiban mubtada, jadi susunan mubtada berawal di awal kalimat, berada di awal kalimat. Jadi nggak salah, dzalikal kitabu, itulah kitab. Kitab mana? Ya kitab Al-Quran. Ada alif lam lah di sana. Ini katanya pernah belajar sorof tetapi tidak paham. Pernah belajar ilmu nahwu tapi tidak paham juga. Nauzubillah. Ini sangat fatal. Jadi maksud dari kitab di sini bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur, melainkan ini Al-Quran. Sangat botol sekali dia. Lalu dia mengatakan bahwa setelah mendengarkan khutbah dari seorang pendeta, aku adalah Alfa dan Omega. Mereka mengatakan itu dalam Al-Quran huwal awwalu wal akhiru. Al-Quran kan itu kalamullah. Jadi ada perumpamaan, ada perkataan firman Allah mengatakan huwal awwal wal akhir ini yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Huwa adapun Allah Subhanahu wa taala al-awwal al-akhir. Ini sangat-sangat celaka sekali si murtadin ini ya, mengatakan bahwa yang awal dan akhir itu Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang dia sembah. Sedangkan sebagaimana sejarah, orang-orang Kristen meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Al-Masih ya, Yesus Kristus itu terlahir dari seorang rahim wanita, yakni Bunda Maria, yang mereka katakan, kalau kita mengatakan itu adalah Siti Maryam ya. Nabi Isa atau Yesus yang mereka yakini terlahir dari seorang Bunda Maria, berarti itu kan ada awalnya, ada awal. Sebelum Nabi Isa terlahir atau Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan lahir ada ke alam dunia, itu terlebih dahulu berarti ada seorang Bunda Maria. Nah ini sangat gagal paham sekali, asumsi logika yang tidak masuk akal, sangat bodoh sekali menurut saya. Jadi maksud wal awwal wal akhir itu hanya kepada Allah, kembalinya itu firman Allah. Nah, dan juga yang ini sangat menarik ya, bahwa menurut dia Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu terlahir atau tercipta dari sebuah firman. Lah, yang ini surah Yasin kan ada. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Di mana apabila Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka Allah tinggal mengucapkan kun. Allah berfirman kun fayakunu, maka akan terjadilah, maka akan adalah itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu adalah takwin, pembuktian dari firman Allah. Allah mengucapkan kun, maka jadilah Nabi Isa AS. Allah menciptakan kita kun, maka jadilah kita dalam dunia ini. Allah menciptakan Nabi Adam, menyebutkan kun, maka Nabi Adam pun ada. Jadi itu sebenarnya firman Allah itu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sedangkan perumpamaan dari seorang murtadin botol ini mengatakan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah sebuah firman dari Allah. Jadi sebuah firman itu adalah Allah sendiri. Ya elah, ini sangat tidak masuk akal sekali. Saya mempunyai suara, tidak mungkin saya dan suara itu sama. Enggak lah, nggak bisa dibilang begitu. Sedangkan murtadin ini mengatakan Nabi Isa dan Allah itu adalah satu kesatuan. Sebab Nabi Isa dilahirkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Sangat gagal paham sekali. Sangat tidak diterima oleh akal kita. Inilah kebodohan seorang murtadin ya. Kalau benar dia mengaku seorang murtadin, ya itu sahabat. Dari kesimpulan ini mungkin kita akan ambil, ternyata setiap murtadin, setiap orang-orang yang keluar dari agama Islam, mereka adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, paham akan agama atau tertipu duniawi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah, silahkan luruskan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.